Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pencarian di database pada Bloods atau lebih mengarah ke bagaimana Bloods itu dilakukan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu tentu kita harus memiliki text sequence-nya. Di sini saya sudah memiliki text sequence dari DNA. Di sini saya ingin mengetahui spesies yang saya punya tergolong pada gen apa. Setelah itu kita lanjut ke website NCBI. Kita masuk ke website dari NCBI. Nah, setelah itu di sini ada menu Bloods. Kita masuk ke menu Bloods-nya. Nah, setelah menu Bloods tadi terbuka, tampilannya akan seperti ini. Di sini saya akan menggunakan Nucleotide Bloods. Kita klik. Nah, setelah masuk, tampilan menu Bloods-nya itu akan seperti ini. Sudah ada form-form yang akan kita isi. Jadi yang pertama itu kita akan memasukkan sequence tadi pada enter a section number. Dan seperti yang kita ketahui, section number ini merupakan KTP bagi suatu sequence pada database. Sedangkan di sini kan kita belum tahu section number dari sequence tadi itu apa. Dan kita belum submit juga. Maka dari itu, kita tidak bisa menggunakan enter action number ini. Dan kita akan menggunakan FASTA sequence. Jadi kita masukkan dulu fakta sequence-nya. Maksud saya kita masukkan dulu sequence-nya ke dalam tampilan tadi. Kita copy. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Seperti ini. Nah, di sini setelah kita masukkan sequence-nya ke dalam enter action number-nya, ada menu query subbranch, di mana menu ini berguna untuk misalnya kita ingin memasukkan hanya setengah dari sequence ini. Misalnya kita ingin memasukkan setengahnya, seperti setengahnya itu ada 200 huruf. Kita bisa masukkan di sini, tapi karena saya ingin tahu dari awal sampai akhir, maka dari itu saya tidak akan mengisi atau akan saya kosongkan saja, dan secara otomatis akan diikutkan pada proses blastnya. Semua huruf ini akan diikutkan secara otomatis karena kita tidak mengisi bagian ini. Nah, setelah itu di sini ada menu job title. Di sini saya akan memasukkan job title-nya sebagai sequence. Kita masukkan di sini sequence 1 ya. Sequence 1 sebagai job title-nya. Kemudian di sini ada search set-nya, kita pilih saja standar database. Kemudian ada ini, kita kosongkan saja, ini optional. Ini juga. Dan sebenarnya ini kita bisa isi atau tidak, itu tergantung kepada penggunanya. Dan setelah seperti itu, kita klik tombol blast untuk memblast sequence tadi. Nah, biasanya di sini itu tergantung pada kecepatan blastnya, itu tergantung pada jaringan serta laptop kita sendiri. Di sini mungkin, nah, ini dia hasil blastnya sudah keluar. Seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada tampilan-tampilan yang telah kita isi tadi, seperti job title-nya saya isikan sequence 1 tadi, kemudian database-nya NT, nama programnya blasting, ini description-nya none karena kita tidak isikan tadi, type-nya itu DNA, dan jumlah query-nya itu 368. Dan yang pada bagian intinya itu adalah ini, description-nya. Nah, ini adalah
inti dari output proses BLAST-nya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah urutan yang menunjukkan kemiripan degree-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada query coverage. Jadi, kalau kita lihat sequence yang kita punya, presentasinya yang mencapai 100 adalah ini. Maka dari itu, sequence saya tadi merupakan Homo sapiens MRA ini. Nah, selanjutnya kita ke grafik summary-nya. Kita klik. Nah, di sini ada garis-garis di mana grafik summary ini menunjukkan koresponden dari masing-masing list tadi, masing-masing dari list ini. Intinya, panjang pada grafik ini ingin menyajikan coverage. Ini ingin menyajikan coverage-nya. Jadi, query yang kita miliki dengan data-data yang tersimpan pada database di Gembed yang kira-kira mirip dengan sequence yang kita miliki, dan di sini kita juga bisa lihat hasil dari alignments-nya. Nah, ini dia hasil dari alignment-nya yang tersimpan di Gembed, bahwa query yang saya miliki dengan Heteropoda venatoria yang tersimpan di Gembed. Ini ada 368. Yang terakhir adalah taksonominya. Ini adalah bertujuan untuk agar kita dapat mengetahui spesies ini tuh seperti apa. Ini dia. Dan yang bagian inti dari ini semua adalah kita bisa cek pada Gembed-nya. Nah, inilah semua inti dari informasi sequence tadi. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin banyak yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.